Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari dari Prodi PAI Semester 6 C Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai akhlak terpuji demi terselesainya salah satu tugas mata kuliah hadis tarbawi. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai akhlak, maka pengertian akhlak itu sendiri terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, secara etimologi, dan yang kedua secara terminologi. Nah, yang pertama terlebih dahulu. Akhlak secara etimologi berasal dari kata kholaqa yang berarti menciptakan, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad. Lalu jamaknya apa? Maka jamaknya adalah khuluqun yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Sehingga secara etimologi berarti suatu sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Sedangkan yang kedua secara terminologi adalah akhlak itu mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan, perbuatan manusia baik lahir dan batinnya. Nah, akhlak itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ada akhlak terpuji dan yang kedua ada akhlak tercela. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah, sedangkan akhlak tercela disebut juga dengan akhlakul majmu'ah. Lalu, apa sih perilaku terpuji itu? Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apakah perilaku terpuji itu? Ayo angkat tangannya. Ya, betul. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Kendati pun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Begitupun sebaliknya. Walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Kita sebagai umatnya tentu ingin dapat mengikuti apa yang terjadi tuntutan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari sebagai suri tauladan manusia. Orang yang baik akhlaknya tentunya di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama, dan tentunya mereka kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama dengan Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda di dalam hadisnya yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam bergaul dengan orang lain harus diperhatikan norma-norma yang ada, sehingga pergaulan antar masyarakat akan berlangsung dengan harmoni. Dengan demikian, setiap manusia dituntut untuk berperilaku terpuji dalam hubungan dengan orang lain di lingkungan sosialnya, tanpa membedakan status sosialnya, agamanya, maupun keturunan. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau belum disebut sebagai orang yang beriman kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri." Nah, jadi pendidikan agama yang di dalamnya terdapat akhlak terpuji itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang ada dalam masyarakat. Ini menjadi salah satu tugas bagi pendidik, di mana seorang pendidik juga harus melaksanakan tugas dengan maksimal, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Di Indonesia tentunya, perbedaan bukanlah hal yang asing lagi, seperti bahwasanya Indonesia adalah negara yang beragam akan suku, etnik, agama, dan budaya, yang tentunya hal ini harus dijaga dan menjadi pemersatu kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar terciptanya kerukunan antar sesama masyarakat, sehingga nantinya dapat terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera, serta terbebas dari perselisihan dan pertikaian. Dan pastinya hal ini bisa dapat terwujud, maka akan sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan dan sejalan dengan agama Islam, yaitu agama rahmatan lil alamin.